Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah insya Allah. Pertama, mari kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berkah ini Allah berikan kembali kepada kita taufik dengan kudrah dan inayahnya bersama-sama kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Semoga Bapak dan Ibu semua, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan demikian juga diberikan senantiasa keistiqomahan oleh Allah di dalam menuntut ilmu. Salam dan salam kita doakan semoga Allah berikan selalu kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan zuriyah beliau, ahlul baitil kiram, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada kita dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. dan salam kita doakan semoga Allah berikan selalu kepada. Ya, baik Bapak dan Ibu, pagi ini kita akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Qur'an, membahas surat Yunus ya, dimulai dari ayat 43 sampai ayat 53. Sebelumnya di ayat 41 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu tentang orang-orang munafik ya, orang-orang musyrik ya yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam dakwahnya di Mekah ya. Maka Allah mengatakan di ayat yang 41 sebelumnya, wa in kadzabuka faqul li amali ya. Dan jika mereka itu mendustakan engkau wahai Muhammad, maka faqul li amali, bagi saya adalah amalan saya, bagiku adalah amalanku, dan bagi kalian amalan kalian ya. Kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap amalanku, dan sebaliknya saya juga, aku tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan ya. Karena sudah didakwahkan oleh Rasulullah, sudah diseru, diajak untuk beriman, ya sudah, kalau begitu silahkan ya, saya akan lakukan apa yang menjadi tugas saya, berdakwah, mengajarkan Islam, eh, menyerukan Islam ini kepada seluruh umat manusia. Adapun kalian kalau tidak mau beriman ya silahkan menyembah berhala, bermaksiat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian antum bari'una mimma a'mal. Kalian berlepas diri daripada apa yang aku lakukan. Wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan demikian juga saya atau aku, kata Rasulullah, berlepas diri dari semua yang kalian lakukan. Ya. Karena sudah didakwahi, diseru dan diajak beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi kemusyrikan, namun mereka masih terus melakukannya, bahkan mendustakan Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Kalian bebas berlepas diri daripada apa yang saya lakukan, wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan demikian juga saya melepaskan diri dari apa yang kalian kerjakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, wa minhum man yastami'una ilaih. Dan di antara mereka ada orang yang ya, mereka mau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, mendengar saja, mendengar tapi tidak mau juga beriman ya, bukannya tidak ada ya, ada yang mau mendengar ya, membuka telinganya, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, namun mereka tidak mau mengikuti petunjuk yang Rasulullah berikan atau yang Allah berikan dalam hidayah tersebut, dalam Al-Quran tersebut. Maka oleh karena itu kata Allah, afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Maka apakah kamu wahai Muhammad mampu memberikan pendengaran kepada orang yang tuli ya. Jadi meskipun mereka tidak tuli ya, tapi dianggap tuli oleh Allah karena sudah mendengarkan tapi tidak mau mendapatkan, tidak mau mengikuti hidayahnya. Maka kata Allah, afa anta tusmi'us summa. Apakah engkau mampu kalau ya, eh, apakah engkau mampu wahai Muhammad untuk membuat mereka yang tuli itu bisa mendengar walau kanu la yaqilun. Dan tentunya mereka tidak akan mengerti apa yang engkau sampaikan. Walau kanu la yaqilun. Di sini cara menerjemahkannya adalah, maka apakah kamu bisa membuat mendengar orang-orang yang tuli ya, atau bisa memperdengarkan ayat-ayat ini kepada orang-orang yang tuli padahal mereka adalah orang-orang yang tidak
mau mengerti ya, tidak mau mendengar, tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau memperhatikan apa-apa yang engkau perdengarkan kepada mereka tersebut. Jadi ya, ya sudah ya. Ini ayat sesungguhnya seperti yang kemarin kita sampaikan diberikan oleh Allah untuk tasliyah ya, untuk menghibur Rasulullah SAW untuk tidak terlalu sedih, tidak terlalu apa namanya murung atau mempermasalahkan ketika banyak di antara orang-orang kafir yang mendustakan dakwah beliau. Karena eh, memang dari sananya mereka tidak akan mendengarkan begitu ya. Sehingga Nabi Muhammad pun tidak akan sanggup untuk membuat mereka mendengarkan apa-apa yang beliau sampaikan berupa wahyu dan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka pun tidak akan bisa mengerti ya, akan mengerti apa-apa yang disampaikan tersebut. Wa minhum man yanzuru ilaik. Dan di antara mereka, kalau tadi mendengar, maka di sini Allah katakan wa minhum man yanzuru ilaik. Dan di antara mereka ada yang orang melihat kepada engkau ya, wahai Muhammad, memandang kepada engkau, melihat kepada engkau wahai Muhammad, afa anta tahdi li umya. Kalau tadi orang yang tuli yang tidak mungkin dibuat menjadi mendengar oleh Rasulullah SAW, maka di sini juga Allah katakan, dan di antara mereka ada orang yang melihat kepada engkau wahai Muhammad, melihat dan menyaksikan kebenaran dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Namun mereka tidak beriman, mereka tidak mau menerimanya. Maka kata Allah, afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Maka apakah engkau akan bisa menunjuki orang-orang yang buta sementara mereka sendiri tidak akan pernah bisa melihatnya ya. Meskipun orang buta dibuat bisa menjadi melihat sekalipun, maka mereka tetap tidak akan melihat karena mereka tidak akan pernah bisa melihat kata Allah. Afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, innallaha la yazlimun nasa syai'an, walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yazlimun nasa syai'a. Allah itu tidak berbuat zalim terhadap manusia sedikit pun. Nah, ini yang kemarin sempat kita sampaikan dari pertanyaan salah seorang di antara ibu kita ya, yang mengatakan apakah orang tersebut tersesat juga disebabkan oleh kehendak Allah dan takdir Allah. Maka ayat ini menjadi jawabannya ya. Allah menjelaskan innallaha la yazlimun nasa syai'a. Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Ketika ada manusia yang akhirnya masuk ke dalam api neraka, disiksa dalam neraka jahanam misalkan, maka sesungguhnya bukanlah atas skenario dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau demikian berarti Allah telah menjalimi manusia, ya. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim sedikit pun kepada manusia. Artinya Allah tidak mungkin mengadab, menyiksa ya manusia itu baik itu di dunia maupun di akhirat kecuali karena memang ada perbuatan dosa yang mereka lakukan. Mereka telah diberi petunjuk, diberikan hidayah atau diberikan pemberi hidayah Rasulullah SAW diberikan Alkitab, namun mereka tidak mau mengikutinya sehingga berhaklah mereka untuk mendapatkan siksaan dan hukuman tersebut. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Akan tetapi manusia itu merekalah, diri mereka sendirilah yang sesungguhnya telah berbuat zalim. Ya, baik zalim dengan mempersekutukan Allah dan itu adalah kezaliman yang paling besar. Begitu juga dengan melakukan segala macam bentuk maksiat kepada Allah dan itu juga adalah kezaliman ya. Kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Kemudian Allah mengatakan wa yauma yahsyuruhum dan pada hari kiamat nanti. Wa yauma yahsyuruhum dan pada hari nanti mereka dikumpulkan di padang mahsyar ya. Allah menjelaskan di sini eh, ketika orang-orang kafir dan musyrik ya yang didakwahi oleh Rasulullah tersebut tidak mau mendengar dan tidak mau melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka pada hari kiamat nanti wa yauma yahsyuruhum dan pada hari kiamat nanti di mana dia mengumpulkan mereka, dia adalah Allah dan mereka adalah orang-orang musyrik dan kafir, ka'allam yalbathu illa sa'ah. Mereka akan merasakan seakan-akan mereka tidak berdiam ya, tidak berdiam di mana? Tidak berdiam di atas bumi illa sa'atan minan nahar. Kecuali hanya sesaat saja daripada waktu siang hari. Ya, yata'arafuna bainahum di mana dalam waktu yang sesaat itu, 1 jam itu di siang hari mereka saling berkenalan satu sama lain. Jadi orang-orang kafir Bapak dan Ibu, orang-orang musyrik kafir, munafik, ya, fasik, fasikin pada hari kiamat nanti mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan pada hari itu mereka akan merasakan ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Seakan-akan mereka di dunia meskipun diberi usia yang panjang ya, ada yang 50 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang 80 tahun dan seterusnya, maka mereka merasakan seakan-akan hanya hidup 1 jam saja dari siang hari di dunia yang telah mereka lalui tersebut, di mana pada waktu 1 jam tersebut yata'arafuna bainahum. Mereka saling berkenalan ya, satu sama lain. Si A berkenalan dengan si B, si B dengan si C, ya. Tentu singkat sekali, ibarat kita pergi ke sebuah acara, ya arisan misalkan ibu-ibu gitu ya, arisan paling 1 jam kan. 1 jam tersebut kita bercengkrama, apa namanya, berbagi cerita dan lain segala macam. Maka terasa dunia itu hanya 1 jam saja mereka lalui. Ya, 1 jam di siang hari yang dalam 1 jam tersebut mereka saling berkenalan. Maka kata Allah, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Jadi dunia yang mereka lalui begitu katakanlah begitu indah dunia mereka lalui dengan segala macam kenikmatan yang mereka rasakan, yang tentunya dengan segenap kekufuran dan kemusyrikan yang mereka lakukan, maka terasa bagaikan 1 jam saja ketika nanti mereka telah berada di yaumil mahsyar. Hilang semuanya kenangan indah ketika dulu di dunia dan terasa bagaikan hanya 1 jam saja. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sesungguhnya telah rugi ya, sungguh telah rugi orang-orang yang mendustakan dengan pertemuan Allah, dengan hari bertemunya mereka dengan Allah. Jadi orang-orang yang mendustakan ya, mendustakan di sini tidak mesti tidak percaya saja Bapak Ibu ya. Mendustakan bisa juga berarti dia percaya tapi tidak melakukan hal-hal yang nanti dapat menyelamatkan dia dari keadaan yang akan terjadi pada hari berjumpa dengan Allah itu yaumul hisab. Maka orang-orang yang mendustakan, baik mendustakan tidak percaya sama sekali akan nanti adanya hari kiamat dan hari hisab, begitu juga orang yang mungkin dia percaya, percaya dia ada hari kiamat, percaya ada yaumul hisab, tapi tidak pernah mengindahkannya, tidak pernah hati-hati ya, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan atau amal-amaliyah-amaliyah yang dapat menyelamatkannya daripada keadaan pada hari tersebut. Maka kata Allah, sungguh telah merugi orang-orang yang mendustakan hari berjumpanya mereka nanti kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanu muhtadin, dan sesungguhnya mereka pun tidaklah mereka itu akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk, yaitu orang-orang musyrik tadi ya, yang tidak mau mendengar, tidak mau melihat, meskipun kata Allah seandainya Nabi pun bisa membuat mereka mendengar, mereka pun tidak akan mendengarkannya, dan sebaliknya juga melihat mereka tidak akan melihatnya. Maka orang-orang tersebut nanti di Yaumul Mahsyar akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, dan di situ mereka akan merasakan seakan-akan kehidupan dunia yang telah mereka lalui hanya 1 jam saja di siang hari. Di situ mereka saling berkenalan satu sama lain, lalu setelah itu mereka akan dihadapkan kepada Yaumul Hisab, hari pembalasan, hari perhitungan, dan kemudian akan diseret oleh malaikat azab ke dalam neraka jahanam. Maka itulah orang-orang yang merugi, ya, orang-orang yang mendustakan hari berjumpanya mereka dengan Allah, dan mereka sama sekali tidak akan pernah lagi mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum. Kata Allah kepada nabinya ya. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu, ketika kita mentadaburi ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat yang mungkin bagi kita terasa ini hanya seperti mengulang sejarah saja ya, menceritakan sejarah bagaimana dulu sifat perbuatan orang-orang musyrik kepada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sesungguhnya ya, ketika kita mentadaburi ayat-ayat seperti ini, sesungguhnya semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu Allah menciptakan keingkaran-keingkaran mereka, Allah sering atau senantiasa Allah hubungkan dengan apa-apa yang nanti akan mereka dapatkan di akhirat. Ya, sehingga hikmahnya adalah ya yang pertama tentu membuat kita mendapatkan tarhib ya, kabar pertakut kalau seandainya kita coba-coba juga ingin menjadi orang seperti mereka, yaitu kafir, musyrik dan fasik serta munafik. Nah, yang kedua, tentunya ketika kita membaca ayat seperti ini, ya kita akan merasakan orang-orang yang saat ini di dunia berlaku zalim, apakah zalimnya itu dengan mengingkari agama Islam,
mencemooh, ya, atau berbuat zalim kepada orang-orang Islam, tidak percaya kepada akan adanya nanti pembalasan akan apa yang mereka perbuat, maka ketika kita meyakini ayat-ayat ini, kita akan merasakan semacam harapan. Kita akan merasakan sebuah apa namanya? Sebuah rasa dalam hati kita bahwasanya apapun yang mereka lakukan saat ini di dunia, semua nanti akan mereka dapatkan. Sehingga ada rasa harapan, ada rasa ikhlas, ada rasa ridho bahwasanya semua kesabaran kita menghadapi segala macam bentuk kezaliman dan kekufuran orang-orang musuh Allah tersebut, nanti kelak akan kita lihat dengan mata kita sendiri apa pembalasan yang akan Allah berikan kepada mereka. Wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum. Kata Allah, dan jika kami perlihatkan kepada engkau wahai Muhammad, jika berarti tidak terjadi ya. Dan kalau seandainya atau jika kami perlihatkan engkau wahai Muhammad, ba'dalladzi na'iduhum, sebagian saja dari yang kami janjikan kepada mereka atau yang kami ancamkan kepada mereka, ya, apa yang Allah ancamkan kepada mereka, azab di dunia, ya, atau mungkin Allah perlihatkan bagaimana bentuk azab mereka nanti di akhirat, au natawaffayannak, atau mungkin tidak sempat Allah perlihatkan itu, tidak sempat engkau melihat dengan matamu wahai Muhammad bagaimana hujan batu menimpa kepala mereka, bagaimana angin taufan menghancurkan negeri mereka, atau mungkin gempa, atau mungkin wabah penyakit, ya. Au natawaffayannak, atau mungkin kami wafatkan engkau. Ya, mungkin kata Allah, jika sempat Allah lihatkan sebagian daripada apa-apa yang telah Allah ancamkan untuk mereka, atau mungkin tidak sempat sama sekali Allah perlihatkan itu, di mana natawaffayannaka, kami wafatkan engkau sebelum mereka mengalami ancaman tersebut, maka kata Allah, fa ilaina marji'uhum, ya, sama saja bagi engkau wahai Muhammad, engkau lihat mereka binasa atau tidak engkau lihat karena engkau telah duluan wafat, maka kata Allah, fa ilaina marji'uhum, sesungguhnya mereka nanti semua kelak akan kembali kepada Allah ke yaumul hisab, ya, di mana nanti mereka akan diadili dan setelah itu mereka akan merasakan akibat daripada apa yang mereka lakukan. Jadi nggak ada masalah begitu ya. Baik diperlihatkan oleh Allah di masa Nabi Muhammad hidup apa-apa yang diancamkan oleh Allah, atau mungkin tidak sempat Nabi melihatnya karena Nabi telah keburu diwafatkan oleh Allah, maka kata Allah, fa ilaina marji'uhum. Sesungguhnya kepada kami semua mereka itu akan kembali. Jadi nggak usah sedih lah kata Muhammad. Kalau hari kata Allah kepada Nabi Muhammad, kalau hari ini engkau tidak sempat melihat apa yang Allah janjikan berupa ancaman, siksaan, azab kepada orang-orang kafir yang menentang dakwahmu itu wahai Muhammad, karena engkau mungkin wafat, maka nanti akan engkau lihat. Karena semuanya akan kembali kepada Allah. Nggak ada yang begitu meninggal larinya ke alam lain, ketemu dengan Tuhan yang lain. Nggak ada itu. Semua nanti akan berada di hadapan mahkamah Allah Tuhan yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Thummallahu syahidun ala ma yaf'alun. Dan kemudian, ya, Allah itu menjadi saksi atas semua yang mereka kerjakan. Tidak ada yang luput dalam catatan Allah. Ya, Allah menyaksikan semuanya. Allah menjadi saksi. Allah langsung yang menjadi saksi, ya. Jika mereka berbohong, berdusta, maka Allah yang maha melihat, maha mendengar, bahkan mengetahui apa yang ada di lubuk hati manusia, langsung menjadi saksi nanti, ya. Kalau seandainya mereka coba-coba bohong gitu ya, mereka berkelit atau berkilah, maka Allah, tsummallahu syahidun ala ma yaf'alun. Allah menjadi saksi atas apa-apa yang dulu mereka kerjakan di dunia. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan walikulli ummatin rasul, walikulli ummatin rasul, dan sesungguhnya setiap umat itu Allah utus seorang rasul. Walikulli ummatin rasul. Ada umat-umat, ya, semua umat itu diutus oleh Allah berupa rasul. Jadi tidak ada umat yang Allah ciptakan di atas bumi ini sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Ya, tentunya kalau kita sudah berakhir, ya, tidak ada lagi pengiriman nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya rasulnya umat manusia mulai sejak kenabian Nabi Muhammad diutus sampai hari kiamat itu cuma satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka ayat itu yang masuk sebelumnya, ya. Sebelum kenabian Muhammad, Allah menjelaskan, dan bagi setiap umat itu Allah utus seorang rasul.
Fa idza jaa rasuluhum, maka apabila telah datang kepada mereka nabi atau rasul yang diutus kepada mereka tersebut, qudiya bainahum bil qist, ya. Ketika nanti di akhirat didatangkan kepada mereka rasul yang telah Allah utus di dunia menyaksikan bahwasanya benar Allah telah mengutus rasulnya dan rasul tersebut bersaksi kepada Allah bahwasanya dia telah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, maka pada saat itu kata Allah qudiya bainahum bil qist, ya, akan diputuskan terhadap mereka atau di antara mereka dengan seadil-adilnya. Ya, jadi nggak ada alasan lagi nanti. Oh ya Allah, dulu kami tidak pernah didatangi oleh seorang nabi atau rasul, ya. Tidak ada petunjuk engkau berikan. Lalu bagaimana mungkin engkau siksa kami hari ini? Nah, itu nggak ada, nggak mungkin itu. Karena Allah telah jelaskan walikulli ummatin rasul, ya. Setiap umat itu Allah berikan seorang rasul, maka ketika datang rasul itu nanti pada hari kiamat, maka diputuskanlah di antara mereka dengan adil, ya, tanpa ada sedikit pun wahum la yuzlamun, dan tidaklah mereka itu sedikit pun akan dizalimi, ya. Tidak ada azab yang melebihi kadar dosa yang dilakukan dan tidak akan ada yang salah alamat, ya, yang orang baik-baik kemudian disiksa, nggak ada. Dan sebaliknya, orang yang tidak yang berbuat zalim, kemungkaran, kemaksiatan tidak akan disiksa, ya. Semuanya akan diperlakukan oleh Allah secara adil. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan orang-orang musyrik kafir tersebut juga akan berkata, mata hadzal wa'du? Kapan kiranya ancaman ini akan terjadi? In kuntum shadiqin. Jika engkau, wahai Muhammad, dan para pengikut pengikut engkau, wahai Muhammad, betul-betul orang yang benar. Jadi nantangin begitu ya Bapak dan Ibu, ya. Mereka akan berkata, mata hadzal wa'du? Kapan janji buruk yang engkau sampaikan tersebut? Kapan kami akan disiksa? Ya, kapan kami akan diturunkan azab di dunia dan kapan kami waktunya itu nanti akan disiksa seperti yang kau sampaikan wahai Muhammad, disiksa dalam neraka, dibakar, apalagi dengan segala macam cerita yang mengerikan itu, kapan kata mereka, ya, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin? Kapan janji buruk itu akan terjadi kalau kalian benar-benar orang yang benar dalam dakwaan kalian atau dalam ucapan kalian? Lalu kata Allah menjawab pertanyaan orang-orang musyrik ini. Allah tuntun nabinya untuk menyampaikan jawaban. Kata Allah kepada nabinya, "Qul la amliku li nafsi darran." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, ketika mereka bertanya, kapan azab itu akan diturunkan, ya, kapan hukuman tersebut akan ditimpakan kepada mereka, maka jawabannya kata Allah, "Qul la amliku li nafsi darran." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, la amliku li nafsi. Tidaklah aku berkuasa, aku tidak memiliki. La amliku, aku tidak memiliki li nafsi untuk diriku darran wala naf'an. Baik kemampuan untuk memberikan mudarat kepada orang lain, wala naf'an. Demikian juga kemampuan untuk memberikan naf'an atau kemanfaatan kepada orang lain, illa masya Allah. Kecuali dengan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalian minta azab diturunkan hari ini, ya, mencemooh, mengejek gitu, ya, coba-coba gitu, ya. Ya saya memang nggak bisa kata Rasulullah di sini. Saya tuh nggak bisa mendatangkan apa yang kalian minta tersebut karena la amliku li nafsi darran wala naf'a. Aku tidak berkuasa atau aku tidak memiliki untuk diriku sendiri memberikan kemudaratan ataupun juga memberikan atau menolak kemudaratan atau mungkin memberikan manfaat illa masya Allah, kecuali dengan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli ummatin ajal. Sesungguhnya setiap umat itu ada ajalnya. Umat di sini adalah orang, ya. Likulli ummatin ajal. Bisa jadi orang personal, bisa jadi suatu kaum. Ya, likulli ummatin ajal. Tapi di sini barangkali maksudnya adalah seseorang, ya. Semua umat itu, jadi umat itu dalam Al-Quran juga bisa berarti satu orang, ya. Bahkan Nabi Ibrahim pun satu orang disebut umat oleh Allah, ya. Likulli ummatin ajal. Semua umat itu ada ajalnya. Jadi nggak usah minta buru-buru kalian gitu. Masing-masing ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum, kalau telah datang ajal mereka itu, fala yastakhiruna sa'atan, maka mereka tidak akan mampu mengakhirkannya barang sesaat pun. Wala yastaqdimun, dan sebaliknya
juga tidak akan bisa membuat mendahulukannya. Jadi orang kalau telah sampai ajalnya, misalkan jam 10.00 hari ini, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa memajukannya atau memundurkannya. Ya, oh mungkin ditusuk perutnya dengan pisau biar mati sekalian. Ya, kalau memang belum ajalnya nggak akan terjadi, ya. Kalau memang belum ajalnya mau mau di apa ditusuk atau diapakan pun ya, dia tidak akan berpisah nyawanya dengan badannya. Kalau memang belum waktunya dia mati, tapi sebaliknya juga demikian. Kalau memang sudah waktunya, mau diselamatkan dengan cara apapun, yang namanya makhluk atau manusia tersebut akan sampai kepada ajalnya, siapapun orangnya. Oh, mau raja, diraja, presiden dengan segala kecanggihan teknologi yang mungkin dia bisa dapatkan, kalau memang sudah sampai ajalnya, tidak ada barang satu detik pun yang bisa menundanya, ya. Jadi baik menunda maupun mempercepat terkait dengan ajal ini, kata Allah di sini tidak mungkin dipercepat dan tidak mungkin ditunda. Jadi kalian orang-orang kafir nggak usah banyak bacot lah gitu ya, nggak usah banyak omong begitu. Ya, saya memang nggak bisa memberikan bukti bahwasanya saya bisa memberikan manfaat dan mudarat karena memang saya manusia biasa. Semua ada di tangan Allah kata Rasulullah. Ya, kita lihat saja. Karena setiap jiwa itu sudah ada ajalnya kata kata Allah eh, kepada nabinya untuk disampaikan kepada orang-orang musyrik. Semua sudah ada ajalnya. Kalau datang ajal itu nanti, maka tidak ada yang sanggup menundanya atau mempercepatnya. Qul ara'aytum in atakum adzabuhu bayatan aw nahara. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ya, yang tadinya orang-orang yang minta segera azab itu diturunkan itu, Qul ara'aytum, katakan kepada mereka wahai Muhammad, ara'aytum, apakah kalian mengetahui atau kalian melihat atau kalian mengetahui in atakum adzabuhu, jika datang kepada kalian azabnya, azabnya itu adalah Allah, jika datang kepada kalian azab Allah itu bayatan, dalam keadaan di malam hari, di saat kalian tidur nyenyak, nyenyak ya, au naharan, atau mungkin datangnya di siang hari di saat kalian semua dalam keadaan terjaga, maka tidakkah kalian melihat ya bahwasanya azabnya Allah itu bisa datang di malam hari dan bisa juga datangnya di siang hari. Maka madza yasta'jilu minhul mujrimun? Mengapa minta disegerakan daripada azab tersebut orang-orang yang berdosa? Tidakkah mereka melihat kalau Allah berkehendak azab itu bisa datang malam dan bisa juga datang siang, dan itu sudah banyak terjadi sebelumnya di umat-umat sebelumnya ya. Dan juga tentunya di zaman kita hari ini. Kalau Allah berkehendak, azab itu bisa turun pagi, azab itu bisa turun malam. Demikian juga dengan kematian ya. Kematian itu bisa datang kapan saja. Lalu jika demikian halnya, madza yasta'jilu minhul mujrimun? Apa atau mengapa meminta segera ya, meminta buru-buru daripada azab tersebut orang-orang yang berdosa, para mujrimun, para penjahat tersebut? Kenapa kok buru-buru amat gitu ya? Minta segera ditunjukkan bukti benarnya adanya azab atau hukuman tersebut. Bukankah Allah mampu selama ini menurunkan azab baik di malam hari maupun juga di siang hari? Kemudian juga Allah katakan di ayat selanjutnya, asumma. Kemudian apakah kemudian idza ma waqa'a amantum bih, kalau seandainya ya terjadi apa yang kalian mintakan tersebut, amantum bih, kalian pun akan beriman dengannya. Jadi di sini pun Allah bertanya ya, kalaupun itu Allah kabulkan permintaan kalian untuk melihat kebenaran agama yang engkau bawa oleh Muhammad, kemudian kalian minta disegerakan diturunkan azab atau hukuman tersebut, maka kata Allah di sini, asumma idza ma waqa'a amantum bi, apakah kalau benar itu Allah jadikan, Allah biarkan terjadi, ya, mungkin badai badai tofan atau banjir bandang atau gempa bumi yang sangat dahsyat, kebakaran dan lain sebagainya, maka apakah kalian pun akan beriman dengannya? Ya, al-ana, ya, al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Apakah sekarang kalian mau beriman? Kata Allah di sini ya, apakah baru sekarang?
Ya, mereka mungkin akan mengatakan ya, apakah jika terjadi apa yang mereka minta segera terjadi tersebut, eh, lalu ketika itu terjadi mereka akan beriman? Ya, tentunya iya ya, secara logika, ketika telah terjadi apa yang mereka minta-minta tersebut, pastinya mereka akan beriman, ya, karena terbukti. Tetapi kata Allah di ayat ini, al-ana, ini pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Al-ana ini berasal daripada al-ana, apakah sekarang baru kalian beriman? Setelah ditunjukkan oleh Allah bukti kebenaran janjinya berupa azab, musibah, atau iqab, hukuman ya, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Kata Allah, al-ana, apakah baru sekarang kalian beriman setelah diperlihatkan ke mata kalian semua apa yang Allah janjikan tersebut? Wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Apakah sekarang kalian baru beriman padahal dulu kalian meminta ini disegerakan terjadi, ya. Begitu disegerakan terjadi baru beriman, tapi kata Allah al-ana, apakah baru sekarang kalian beriman? Tidak ada cara, kata no way, ya. Tidak ada lagi kesempatan untuk beriman tersebut. Thumma idza qila lilladzina zalamu dzuqu adzabal khuldi. Dan kemudian ya kata Allah ya, eh, jika dikatakan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim tersebut, dzuqu adzabal khuldi, rasakanlah azab yang kekal tersebut, adzabal khuldi, ya. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Pada saat itu akan dikatakan kepada mereka, tidakkah kalian dibalasi oleh Allah kecuali dengan apa-apa yang dulu kalian lakukan di dunia? Ya, jadi meskipun ini belum terjadi, ya, ketika Nabi menyampaikan kepada mereka, tapi Allah buat seakan-akan itu telah terjadi, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya itu nanti terjadi? Apakah kalian, wahai orang-orang musyrik, ya, masih bisa menyelamatkan diri kalian, masih bisa mengatakan saya beriman, padahal dulu kalian yang apa namanya, dengan sombong dan takabur meminta azab itu disegerakan terjadi dan seterusnya. Maka pada hari ini kalian ketika dikatakan kepada kalian rasakanlah ya, rasakanlah azab yang kekal tersebut, ya. Dan di situ Allah katakan, bukankah kalian betul-betul dibalas dengan semua apa-apa yang dulu kalian kerjakan? Tidak ada yang dilebihkan oleh Allah ya. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun, bukan, tidakkah kamu sekalian diberikan balas kecuali dengan apa-apa yang kalian dulu kerjakan di dunia. Jadi balasannya setimpal ya. Kemudian di ayat yang terakhir kita tadabburi pada pagi hari ini, wa yastambi'unaka ahaqqun hu. Ya, berulang-ulang Allah sebutkan dalam ini ya. Wa yastambi'unak, dan mereka juga akan menanyakan kepada engkau, meminta kabar, ya, meminta kabar, meminta konfirmasi. Wa yastambi'unak, mereka minta kabar karena nabi itu kan nabi ya. Nabi itu artinya orang yang memberikan kabar ya. Kabar tentang apa yang akan terjadi besok misalkan. Atau kabar tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Atau kabar tentang apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang Allah larang. Maka nabi dari naba ya. Maka mereka meminta engkau memberikan naba, memberikan penjelasan. Ahaqqun hu, apakah benar ya. Hu, hu itu kembali kepada, ya, bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada benar terjadinya hari kiamat tersebut, bisa kembali kepada azab. Ya, jadi mereka meminta konfirmasi kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan ahaqqun hu, apakah benar itu semua ceritamu itu wahai Muhammad, bahwasanya nanti kami akan dibakar di neraka, ditusuk, dibelah perutnya, dipotong, dipukul dan segala macam? Itu beneran nggak sih gitu ya, kata mereka di sini. Maka Allah berkata kepada nabinya, Qul i wa rabbi. Katakan kepada mereka i, ya. Jadi bukan i dalam artian huruf i ya. I di sini adalah iya dalam bahasa Arab ya. Qul i, bukan huruf i ya, bukan disuruh ucapkan huruf i enggak, tapi maksudnya i di sini adalah iya gitu. Qul i, karena i dalam bahasa Arab itu berarti iya ya. Qul i, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, i, beneran begitu. Benar-benar itu sesuatu yang sangat benar. Itu betul-betul sesuatu yang hak yang aku sampaikan kepada kalian, bahwasanya nanti kelak kalian akan diazab kalau kalian mendustakan apa yang aku serukan, ya. Itu benar adanya. Qul i wa rabbi. Katakanlah kepada mereka, iya demi Tuhanku. Demi Allah saya bersumpah,
semua yang saya sampaikan berupa janji-janji ancaman Allah itu benar adanya. Innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya dia, ya, dia itu sekali lagi bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada adanya yaumul qiyamah dan yaumul mahsyar dan adanya azab dengan segala azab yang Allah siapkan. Innahu lahaqqun. Sesungguhnya semua itu adalah hak, sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian pada hari itu tidak akan bisa luput, ya. Kalian tidak akan bisa melawan. Kalian tidak akan bisa melemahkan Allah, ya. Meskipun kalian di dunia saat ini adalah seorang jagoan, orang hebat, ya, orang berpangkat, memiliki segala macam pasukan yang banyak, maka pada hari itu wama antum bimu'jizin. Kalian pada hari itu tidak akan sanggup atau tidak akan bisa luput, lolos daripada hukuman Allah, dan juga tidak akan sanggup untuk melawan. Nah, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati dan saya muliakan, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Intinya ayat 43 sampai ayat 53 ini menceritakan tentang dukungan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar tidak terlalu sedih, tidak terlalu kecewa ketika melihat banyaknya orang-orang musyrik yang mendustakan dakwah beliau. Di sini juga dijelaskan bagaimana nanti keadaan orang-orang musyrik tersebut baik di dunia ketika ditimpakan musibah atau hukuman, begitu juga di akhirat ketika diberikan azab, apa yang akan mereka katakan, akan apa yang sikap apa yang akan mereka ambil. Maka di sini Allah jelaskan dalam ayat-ayat ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak dan Ibu dari penyampaian saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan banyak maaf kalau ada kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf dari ucapan dan perkataan. Demikian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.